Kabur aja lah, jangan balik lagi. Teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Akun TikTok Ikra menilai tren ini terjadi karena sulitnya mencari kerja di Indonesia. Lagi rame, tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Ya, nama saya Muhammad Rifai Zain. Dan kali ini saya bakalan ngebahas suatu topik yang terjadi belum lama ini, yaitu hashtag kabur aja dulu. Oke, kita mulai aja ya. Belakangan ini tuh ada satu hashtag yang lagi ramai banget di medsos, yaitu adalah hashtag kabur aja dulu gitu. Ya kayak banyak anak muda di Indonesia tuh yang mulai terbuka gitu soal keinginan buat ninggalin tanah air. Bukan karena gak cinta sama negaranya ya, jadi kayak tapi karena emang mereka tuh merasa gak dapet tempat yang layak gitu buat mereka berkembang gitu, kayak entah stagnan atau enggak ya jadinya kemiskinan struktural gitu. Fenomena ini tuh kayak bukan cuma soal cari cuan di luar negeri aja, tapi kayak udah masuk ke ranah sosial dan budaya gitu. Apa sih hashtag kabur aja dulu itu? Kabur aja dulu ini tuh bukan gerakan resmi ya, kayak lebih ke curhatan kolektif aja sih, kayak curhatan kolektif anak muda yang ngerasa tuh realita di hidup di Indonesia tuh kayak makin berat gitu. Kayak banyak dari mereka yang ngerasa stuck kerja gitu. Terus kayak cari kerjanya juga susah, gajinya minim, terus pendidikan yang mahal, dan masa depan yang gak pasti juga kan masih. Mereka tuh mulai mikir kayak kalau di sini terus tuh malah stres gitu. Mending cabut dulu aja, nanti balik lagi kalau udah settle. Itu menurut yang ada di Twitter ya. Ini tuh mirip sama teori push and pull migration. Kayak dalam sosiologi ini nih, ini cocok banget sama teori itu tuh. Kayak teori ini tuh bilang kayak orang bakal pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya tuh karena ada dua hal. Yang satu itu push factor. Push factor itu kayak hal-hal yang bikin mereka nggak betah di tempat asal mereka gitu. Misalnya pengangguran, tekanan sosial, biaya hidup tinggi tuh. Terus yang kedua itu pull factor. Hal-hal yang bikin mereka tertarik ke tempat baru itu kayak gajinya lebih tinggi dari tempat asal sebelumnya, pendidikan juga lebih bagus kan, atau kehidupan yang lebih tenang lah. Nah ini tuh sebenarnya kayak mirip-mirip kayak kalau di zaman dulu tuh namanya tuh The American Dream. Kayak banyak orang-orang migrasi tuh pingin pindah ke Amerika buat ngambil cari kehidupan yang lebih jaya gitu. Nah kayak anak muda yang ikut tren ini tuh, ikut tren kabur aja dulu ini tuh banyak yang ngerasa di-push gitu dari Indonesia dan di-pull ke negara lain yang lebih ideal. Ada miripnya juga sama teori kedua, teori sosiologi kedua, yaitu teori alienasi oleh Karl Marx. Jadi Karl Marx itu tuh punya satu teori keren yang relevan banget gitu menurut saya, yaitu alienasi. Marx tuh bilang orang bisa ngerasa terasing dari pekerjaannya, dari lingkungannya, bahkan dari dirinya sendiri kalau dia nggak punya kontrol atas hidupnya. Nah banyak dari kita tuh, terutama anak muda ya, mulai ngerasa kayak gini nih, kayak kerja buat sistem tapi nggak dapat hasil yang setimpal. Kayak contohnya di Indonesia aja kan, kayak udah banyak banget kan tuh kayak di mana-mana job desk-nya banyak banget, kayak bener-bener kayak yang harus dikerjain sama 3 orang tuh tapi 1 doang. Udah gitu udah job desk-nya banyak banget, terus gajinya juga minim kan, itu tuh. Terus merasakan terasing di negeri sendiri. Kayak jadi ya pilihan kabur ini jadi jalan keluar buat ngembaliin kontrol atas hidup mereka gitu. Dan teori sosiologi yang ketiga itu ada struktur dan agensi
oleh Anthony Giddens. Anthony Giddens itu ngomongin soal struktur dan agensi. Struktur itu kayak sistem, aturan, budaya gitu. Segala hal yang ngatur hidup kita gitu. Agensi itu punya kemampuan individu buat bertindak dan ngubah hidupnya gitu. Masalahnya struktur di Indonesia tuh sering bikin agensi anak muda jadi lemah gitu. Mau kerja, strukturnya nepotisme. Isinya orang dalam semua kan. Ya kalau nggak orang dalam tuh adanya biasanya calo sih. Mau kuliah juga biayanya mahal. Ya kan? Terus mau sukses strukturnya nggak transparan. Kan. Jadi kayak emang dari segi sistem itu tuh kita emang udah bisa dibilang bobrok lah. Entah kayak ini tuh sesuatu itu jatuhnya nih kayak budaya jeleknya lah gitu. Budaya jelek yang udah jadi budaya aja gitu ya. Terus kayak dengan kabur ini tuh kayak mereka lagi nunjukin gitu kayak gue nih gak bisa ngubah struktur di sini gitu. Jadi gue pilih keluar dan bikin hidup yang gue mau. Itu yang tertulis di Twitter ya. Kayak sebuah tweetan dari orang. Terus apa sih dampaknya buat Indonesia? Kalau tren ini terus naik ya, Indonesia tuh bisa kehilangan talenta muda yang seharusnya jadi motor perubahan gitu. Karena kan yang bisa kita tahu harusnya yang bisa ngubah negara itu kan ya usia-usia produktif kan. Apalagi kan kita sekarang lagi menuju ke Indonesia 2045. Indonesia Emas 2045 gitu. Yang dimana sekarang kan kita lagi di zaman dimana usia produktif itu kan Gen Z. Itu tuh Gen Z tuh kayak menduduki hampir satu negara lah bisa dibilang. Dia ada 60-70% itu di seluruh negara Indonesia ini ya. Tapi di sisi lain juga ini tuh juga jadi sinyal gitu, sinyal keras buat pemerintah dan masyarakat gitu. Anak muda tuh mulai kehilangan kepercayaan. Nah, ini sebenarnya sih fatal ya ini. Kalau negara pengen mereka balik, struktur tuh harus dibenerin dulu gitu. Bukan cuma dikasih janji-janji doang gitu. Yang dimana itu kebanyakan terjadinya kayak gitu sih, kayak cuma janji-janji aja. Tapi ruang buat berkembang, akses yang adil dan penghargaan terhadap usaha itu kayak nggak ada. Terus kayak haruskah kita ikut kabur gitu? Apakah semua orang harus kabur? Jawabannya ya nggak juga. Tiap orang kan emang pasti punya jalan hidupnya masing-masing ya. Dan kita juga harus sadar lah, fenomena ini bukan soal mentah lari dari masalah gitu, tapi bukti nyata gitu. Kalau sistem yang bikin orang kelelahan. Jadi kalau kalian ngerasa pengen pergi itu bukan berarti kalian egois ya. Mungkin itu cara kalian tuh buat bertahan, buat cari harapan baru. Jangan kayak kata Bahlil. Kata Bahlil tuh, ini kata Bahlil ya. Kalau kalian kabur ke negara lain itu saya mempertanyakan nilai nasionalisme kalian gitu. Dan ya kalau emang kita kabur dulu kan kita kan pasti harus nyiapin skill set yang baru ya buat kita di luar. Masa kita udah kabur aja dulu tiba-tiba kita nggak bawa apa-apa nih, kita nggak bawa skill keluar. Ujung-ujungnya masa kita jadi tukang sapu doang? Enggak kan? Jadi kayak hashtag kabur aja dulu ini tuh bukan tentang benci Indonesia sih. Cuman ini kayak tentang cinta yang udah lelah gitu ibaratnya. Kayak kita udah sayang banget nih sama negara ini nih, cuman kayak ini tuh negara kayak bikin kita kayak cuman narik kita mundur doang gitu loh, karena sistem yang bobrok itu ya. Cuman ya, tapi semoga suatu saat nanti kita nggak perlu kabur sih buat bisa berkembang ya, karena tanah sendiri ini tuh harusnya jadi tempat terbaik buat kita pulang. Saya tidak ingin mati di negeri yang tidak memberi saya harapan. Makanya saya nggak mau pulang ke Indonesia. Anak muda yang disebut bonus demografi. Viral sekarang di X. Anda lihat. Karena dianggap tidak ada harapan di sini. Lalu kita maki-maki dia tuh. Anda tidak punya patriotisme. Bagi dia apa intinya patriotisme?
Kalau indeks korupsi masih tinggi,